Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum kita masuk dalam pembahasan materi terkait identifikasi transaksi yang dilarang dalam manajemen perbankan dan keuangan syariah ini, ada baiknya silahkan untuk teman-teman semua yuk di-subscribe, like, dan komen. Hatur nuhun. Baik, kalau gitu kita langsung mulai saja ya terkait pada pembahasan. Nah, ini ada hukum asal dari identifikasi transaksi yang dilarang, yaitu terkait pada ibadahnya bahwa semua tidak boleh kecuali yang ada ketentuannya ya. Kemudian untuk yang muamalahnya, semua boleh kecuali ada larangannya. Ya, apa saja penyebab terlarangnya sebuah transaksi? Ini ada yang disebabkan dengan berbagai faktor, diantaranya yang pertama terkait pada haram zatnya, kemudian juga bisa dari haram selain zatnya, dan yang ketiga tidak sah atau lengkap akadnya ya. Terkait haram di sini untuk haram zatnya itu untuk konsumsi dari binatang-binatang yang dilarang ya, kemudian hammer, bangkai, daging bangkai dan darah ya. Kemudian selain haram zatnya itu ada tadlis atau penipuan atau juga goror itu goror itu semacam transaksi jual beli di mana ada salah satu pihak yang dirugikan, artinya di sini yang mengandung ketidakpastian ya. Jadi yang merugikan salah satu pihak dari dua orang yang berakad. Kemudian ihtikar itu penimbunan. Kemudian bai najasi itu terkait pada rekayasa permintaan. Yang kelima itu riba, yang keenam maisir atau judi, kemudian yang ketujuh itu riswah. Riswah itu sama dengan suap ya. Jadi ini termasuk pemberian yang diberikan oleh seorang kepada orang lain atau pejabat dengan maksud meluluskan sesuatu perbuatan yang batil, artinya tidak benar menurut syariah, atau membatalkan perbuatan yang hak. Ya. Nah, yang ketiga ini tidak sah akadnya itu artinya yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat. Kemudian yang kedua terjadinya ta'alluq. Yang ketiga terjadinya two in one. Baik. Nah, untuk yang terkait haram zatnya itu seperti apa? Nah, ini terkait yang dilarang karena objek barang yang ditransaksikan adalah barang yang haram. Contohnya tadi ya, bangkai, minuman keras atau hammer ya, kotoran hewani atau daging yang memang dari binatang yang tidak boleh dikonsumsi atau dilarang dalam Islam ya. Kemudian walaupun transaksi ini atau akadnya sah menurut Islam, namun haram hukumnya jika transaksi jual beli minuman keras, karena minuman keras seperti kita ketahui dalam Islam itu adalah benda yang diharamkan atau dilarang. Ya, maka ada nasabah yang mengajukan pembiayaan terhadap barang-barang yang dilarang meskipun menggunakan akad mudharabah dan musyarakah, maka transaksi tersebut dilarang dan hukumnya haram. Ini terkait ada dalil ada pernyataan dari surat Al-Quran di mana diharamkan bagi kamu memakai atau memakan bangkai dari darah ya, kemudian disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul ya, yang ditanduk, diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih ya. Kemudian ada juga yang berikutnya terkait pada haram selain zatnya itu adalah melanggar prinsip antara minkum sukarela, yakni prinsip sukarela. Jadi salah satu dalam melanggar prinsip ini adalah tadlis atau penipuan tadi ya. Dari kedua belah pihak itu harus mengetahui informasi transaksi yang sama. Jadi tidak ada kecurangan atau penipuan. Nah, ada kasus contohnya ya dari satu orang menawarkan untuk bekerja sama terkait proses jual beli misalkan ya. Nah, kemudian si satu pihak ini tidak memberikan informasi yang detail terhadap partnernya ya. Kemudian pada saat transaksi sudah berjalan ternyata ada hal-hal yang memang tidak diketahui oleh partnernya tersebut, kemudian mengalami kerugian. Nah, ini adalah melanggar prinsip
antara din minkum tadi. Artinya ada ketidaksukarelaan terhadap salah satu karena informasi yang diberikan itu tidak valid, artinya tidak semua diberikan kepada sang partner tersebut ya. Oke. Nah, untuk dalam ilmu fikih ini terdapat 4 hal terkait pada kuantitas ya. Contohnya pedagang yang mengurangi timbangan barang yang dijual itu juga termasuk di dalamnya. Kemudian terkait kualitas juga, contohnya penjual yang menyembunyikan cacat pada barang yang dijual. Nah, tidak boleh ya dalam prinsip jual beli itu semua keadaan barang yang akan kita jual itu harus diinformasikan atau diberitakan kepada penjualnya ya. Terkait harga juga harus ada deal-dealan dulu ya, harus ada kesepakatan. Contohnya memanfaatkan ketidaktahuan konsumen dengan harga barang ya, maka penjual memberikan harga yang tidak sewajarnya. Jadi informasinya itu diberikan belakangan. Ini berapa ya, nanti aja belakangan. Nah, seperti itu. Terus pas saat membayar itu ternyata tidak sesuai harganya, artinya lebih dari harga pasar, kan ada ridhoan dari sang pembeli begitu. Itu tidak boleh ya. Jadi semua termasuk waktu penyerahannya pun, contohnya petani yang memberikan hasil panen ketika belum masa panen itu juga tidak boleh, karena melanggar prinsip la tadlimuna wa tuzlamun ya, yang berarti tidak boleh menzolimi dan jangan dizolimi. Semua harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika salah satu melanggar prinsip ini adalah gharar tadi, ihtikar ya, kemudian rekayasa permintaan, riba, judi, dan riswa ini, maka itu prinsipnya tidak bisa dikatakan sebagai prinsip jual beli yang diridhoi, artinya haram selain zatnya. Nah, ini untuk transaksi jual beli yang haram selain zatnya tadi ya. Kemudian ini ada di surat An-Nisa 29 ayat suci Al-Quran ya, dimana bunyinya itu, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Ya. Nah, untuk gharar tadi yaitu situasi di mana terjadi incomplete information, artinya ada ketidakpastian dan kurangnya informasi karena adanya uncertainty to both parties. Yes. Contohnya transaksi ijon ya, begitu. Jadi ada salah satu pihak itu tidak mengetahui, artinya tidak ada kepastian dan akhirnya pihak tersebut menjadi rugi. Nah, contohnya ya, ada juga peserta asuransi membayar premi tiap bulan sebesar 1 juta rupiah ya. 1 juta rupiah ini menurut fikih merupakan harga beli apa yang dibeli ya. Harga beli itu apa yang dibeli. Nah, biaya pertanggungan pada saat klaim diajukan karena sakit atau lainnya. Kita tidak tahu ya berapa pastinya. Ini menurut hukum Islam juga tidak boleh. Terkait pada surplus atau defisitnya dalam fikih masuk dalam kategori gharar atau ketidakpastian juga ya dalam defisit underwriting-nya. Nah, untuk referensi dalil bahwa gharar dilarang dalam Islam ini yaitu ada hadisnya ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli hassah, yaitu jual beli dengan cara melempar batu, dan beliau juga melarang jual beli gharar. Terkait pada standar syariah internasional menyimpulkan bahwa transaksi masuk dalam kategori gharar apabila memenuhi 2 kriteria. Yang pertama, gharar yang terjadi dalam setiap transaksi bisnis, sedangkan yang terjadi dalam transaksi sosial itu diperkenankan dalam Islam. Yang kedua, gharar dilarang apabila level ghararnya berat, maksudnya yang berpotensi membuat orang tidak ridho atau cacat ridho tadi ya. Kemudian dalam fikih ini terkait pada akad atau transaksi dibagi dalam 2 klaster besar. Seperti kita ketahui, yang pertama ini ada transaksi bisnis di mana imbal hasilnya adalah profit, benefit, dan margin.
jenis transaksi jual beli atau jual jasa atau sewa manfaat dan bagi hasil, ya, itu masuk di dalamnya. Nah, kemudian dari transaksi sosialnya apa? Nah, untuk transaksi sosialnya ini, imbal hasilnya adalah pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya. Kemudian, transaksi asuransi yang dibolehkan itu seperti apa? Nah, bagaimana agar transaksi ini diperkenankan atau diperbolehkan? Yaitu dengan cara merubah transaksi jual beli atau transfernya dari transfer of risk, resikonya itu antara peserta dengan perusahaan asuransi menjadi transaksi hibah. Jatuhnya adalah transaksi hibah, ya. Nah, kita masuk dalam transaksi yang dilarang lainnya tadi ya sudah ada goror ya. Ini adalah tentang ihtikar atau penimbunan. Nah, ini juga dilarang ya. Kenapa dilarang? Yaitu terkait pada rekayasa pasar dalam supply bila produsen mengambil keuntungan dengan mengurangi pasokan atau artinya menimbun agar harga produk naik di kemudian hari. Yang namanya menimbun pada saat permintaan naik, kemudian barangnya itu seperti sedikit padahal ada oknum yang menimbun sehingga pada saat dikeluarkan barang tersebut seperti seolah barang tersebut itu adalah langka, ya. Ihtikar ini terjadi jika mengupayakan kelangkaan tadi yang saya sebutkan, kemudian menjual dengan harga tinggi sesudah kelangkaan itu, kemudian mengambil keuntungan lebih tinggi di saat kelangkaan dan harga naik. Seperti kondisi yang kemarin-kemarin itu ya, saat awal-awal terjadi COVID di mana terjadi barang langka terkait pada masker ya. Masker itu kan termasuk barang yang benar-benar dicari saat COVID ya, wabah ini. Tapi ada beberapa oknum yang memang menjadi nakal, artinya menimbun untuk masker-masker tersebut. Itu tidak boleh ya. Ini hukumnya. Ihtikar atau monopoli ini juga diharamkan dalam Islam sesuai dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara hadis-hadis tersebut bunyinya dari hadis Abi Umamah ya, diriwayatkan dari Abi Umamah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memonopoli makanan. Nah, ulama ahli hadis juga menyimpulkan bahwa monopoli diharamkan atas produk dan barang apapun, bahkan makanan sekalipun, selama itu menjadi hajat masyarakat banyak. Tidak boleh ya, kita seharusnya justru menjadi maslahat buat masyarakat. Apa saja sih kriteria ihtikar ini? Nah, yang pertama mengupayakan adanya kelangkaan barang dengan cara menimbun stok atau entry barriers. Nah, ini yang tadi tidak boleh. Kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibanding dengan harga sebelumnya. Karena munculnya kelangkaan itu tadi, mengambil keuntungan yang besar ya, dari keuntungan sebelum komponen A dan B dilakukan. Artinya sebelum itu menjadi barang kelangkaan kan harga masih normal. Saat langka, seperti langka itu dibuat oleh dirinya sendiri atau si penjual tersebut, itu sangat tidak boleh. Nah, kemudian tidak setiap penimbunan itu masuk dalam kategori ihtikar atau monopoli yang dilarang. Seperti apa ya? Dikatakan monopoli apabila memenuhi dua kriteria tersebut. Tetapi membeli untuk mengantisipasi kenaikan harga bukan merupakan tindakan monopoli, melainkan tindakan yang dianjurkan sebagaimana Nabi Yusuf dalam surat Yusufnya. Artinya ini membeli untuk stok sendiri ya, karena terkait pada harganya nanti naik, lebih baik stok untuk konsumsi sendiri, bukan untuk diperjualbelikan dengan pada saat barang tersebut langka. Nah, untuk rekayasa pasar dalam demand ya terkait pada bai najas ini, yaitu bila pembeli menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga jual produk itu akan naik. Contohnya praktek goreng-menggoreng saham atau bursa falas. Nah, ini kan dibuat ya. Ada oknum yang memang sengaja membuat itu seolah nanti seperti ada persaingan kalau produk saham perusahaan ini tuh naik. Nanti pada saat apa baru dijual lagi. Nah, itu tidak boleh juga. Seorang penjual tidak dapat bersaing karena produk yang kurang berkualitas. Untuk perusahaan-perusahaan yang memang ada indikasi untuk yang tidak baik.
Nah, dalam rangka menaikkan harga jual barangnya, maka ia harus membuat beberapa order fiktif terhadap barang dagangannya. Ini pun tidak boleh ya, haram hukumnya. Misalkan kita menjual produk, kemudian untuk yang sekarang banyak nih produk-produk online, alhamdulillah dengan membawa nama Allah itu alhamdulillah ya, barang habis, kenyataannya kan tidak habis. Nah, itu juga dilarang karena ordernya seolah order fiktif, harus sesuai semua ya, tidak boleh menipu pembeli begitu. Nah, seperti yang tadi halnya order tersebut digunakan sebagai bargaining power dalam transaksi mereka terhadap para konsumennya sehingga mereka bisa menentukan harga yang tinggi terhadap konsumen, itu juga tidak boleh ya. Kenapa diharamkan? Nah, dengan adanya praktik bayi najasi ini, maka yang bersangkutan atau si penjualnya itu dapat menaikkan harga berkali lipat karena penawaran palsu. Sebenarnya tidak ada itu, barang tersebut laku di pasaran hanya karena dia membuatnya sendiri seolah-olah. Nah, itu pasti salah satu pihak akan merasa dirugikan terkait pada barang tersebut. Artinya karena sang calon pembeli ini sudah merasa tertarik dan akhirnya mencoba untuk menanyakan, kemudian seperti seolah-olah itu barangnya laku keras, padahal tidak, dengan harga yang tinggi, itu juga tidak boleh ya. Merugikan para pelaku pasar, penjual, atau yang memiliki produk yang jelas berkualitas. Artinya ada produk sejenis tapi mati, artinya mati itu tidak bisa berkembang karena satu pihak tersebut ya. Begitu. Nah, kita masuk pada transaksi yang dilarang berikutnya terkait pada riba nasiah, ya, yaitu riba yang timbul akibat utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biayanya. Contohnya bunga kredit atau pembayaran bunga deposito dan lain-lain. Seperti kita ketahui juga ada riba jahiliyah, yaitu utang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam tidak mampu mengembalikan dana pinjaman pada waktu yang telah ditentukan. Dalam perbankan, riba tersebut adalah kartu kredit ya. Kalau bisa dihindari, hindari ya, karena ini masuk dalam transaksi yang dilarang, artinya haram ya, terkait pada riba tersebut. Riba menurut ahli fikih ya dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu dalam transaksi utang piutang dan dalam transaksi jual beli. Nah, untuk ahli fikih kontemporer menyimpulkan bahwa seluruh penjelasan dalam Al-Quran tentang riba itu menjelaskan tentang riba dalam transaksi utang piutang. Kebanyakan tentang ribanya utang piutang ini ya, transaksi. Terkait pada riba pun Rasulullah melalui hadis-hadisnya termasuk hadis Ubadah ya dan Umar Al-Faruq menjelaskan terkait pada riba dalam transaksi beli. Nah, contohnya ini untuk riba utang piutang. Si A meminjam uang ke si B simpelnya sebesar 10 juta. Nah, si B ini dapat meminjamkan uang ke si A dengan syarat yaitu membayar jasa pinjaman sebesar 1 juta rupiah. Ya. Si A meminjam uang sebesar 10 juta dan mengembalikan pinjamannya sebesar 11 juta. Jadi ada kelebihan dana yang dibayarkan oleh si B ya. Nah, 1 juta ini selisihnya itu yang didapat oleh pihak yang meminjamkan dana atas jasa peminjaman kepada pihak peminjam dikategorikan sebagai riba. 1 juta ini bisa disebut dengan bunga ya. Bukan riba utang piutang seperti apa? Nah, contohnya jika si B dapat meminjamkan uangnya ke si A dengan tanpa syarat dan bunga yang diperjanjikan ya. Ini bukan riba. Pada saat pelunasan, si A memberikan sejumlah uang tertentu. Ya, tidak ada kelebihan dana yang dibayarkan oleh pihak yang meminjam. Sejumlah uang tertentu itu yang didapat oleh pihak yang meminjamkan dana dari pihak peminjam tidak lagi dikategorikan sebagai riba. Ya, misalkan itu sukarela dari yang meminjamkan, itu masuknya dalam sedekah yang dianjurkan dalam Islam ya. Kelebihan dana untuk uang terima kasih ya, tidak ada
perjanjian harus bayar sekian di awal, tapi rasa terima kasih bisa. Ya. Kata kuncinya, apabila diperjanjikan menjadi riba jahiliyah dan apabila tidak diperjanjikan, melainkan inisiatif dari ihsan sepihak dari peminjamnya, maka menjadi sedekah yang dianjurkan. Bedakan ya, karena tidak ada perjanjian yang harus dibayarkan di awal untuk kelebihan dananya. Ya, itu murni dari inisiatif si peminjam itu. Ya. Nah, ini terkait pada menghalalkan jual beli yang mengharamkan riba. Ya, surat Ar-Rum juga ada tentang riba tersebut ya. Nah, terkait pada ihtisar riba, yang riba fadli ini atau goror, itu cara menghilangkan faktor penyebabnya. Kedua belah pihak harus memastikan faktor kualitas dan kuantitasnya, harga dan waktu penyerahannya. Kalau riba nasi'ah ya, terkait pada return tanpa resiko, pendapatan tanpa biaya ya. Untuk kedua belah pihak ini membuat kontrak terperinci hak dan kewajiban masing-masing, menjamin tidak adanya pihak manapun yang mendapatkan return tanpa risiko atau pendapatan tanpa biaya. Ya. Nah, yang terakhir terkait riba jahiliyah dalam memberi pinjaman sukarela secara komersil, karena setiap peminjaman atau pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba. Untuk menghilangkannya yaitu yang pertama, jangan mengambil manfaat dari akad manapun atau transaksi kebaikan tabaruknya. Ya. Yang kedua, kalaupun ingin mengambil manfaat, maka gunakanlah akad bisnis atau tijarah, bukan akad tabaruk. Yang berikutnya terkait pada transaksi yang dilarang yaitu adalah maisir, di mana suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Contohnya seperti apa? Contoh dana partisipan pemain dikumpulkan untuk dijadikan hadiah dan trofi untuk pemenang. Untuk menghindari maisir, dana kemenang tersebut jangan berasal dari pemain tetapi dari sponsorship atau bentuk hadiah. Contohnya seperti taruhan ya, katakannya judi adalah taruhan, itu tidak boleh. Karena judi atau maisir ini adalah permainan atau bisnis yang menempatkan salah satu pihak yang menang dan membuat yang kalah itu rugi akibat permainan tersebut. Taruhan seperti apa? Kalau ada liga atau permainan bola ya untuk ASEAN tingkat lain sebagainya di dunia, kemudian ada memegang salah satunya seperti itu ya, tidak boleh. Nah, suatu bisnis atau permainan dikatakan judi atau maisir apabila memenuhi 3 kriteria, di mana terdapat unsur taruhan di dalamnya. Kemudian zero sum game, pemenang mengambil hak orang lain yang kalah. Ya, itu tidak boleh juga. Keuntungan atau hadiah yang didapat oleh pemenang yang berasal dari iuran peserta. Kalaupun mau adalah dari sponsor, itu beda bentuknya sebagai hadiah ya. Nah ini, dan tidak dikatakan judi apabila bisnis atau permainan di mana hadiah atau keuntungan berasal dari pihak ketiga yang sponsor tadi ya. Apakah resiko masuk dalam kategori judi? Ini untuk judi diharamkan karena ada unsur spekulasi dan taruhan tadi. Sedangkan resiko dalam bisnis justru harus ada. Ya, kalau tidak ada resiko bukan bisnis namanya. Ini terkait pada dalil-dalil terkait pada maisir itu. Contoh praktik judi atau maisir adalah saham. Ya. Yang pertama, investasi saham merupakan usaha bisnis. Kemudian main saham merupakan spekulasi dan haram. Ya. Transaksi yang dilarang selanjutnya riswah. Riswah ini yaitu memberi sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya atau bisa disebut dengan suap. Ya. Apa sih kriteria riswah tersebut? Nah, adanya hadiah material yang diberikan calon penerima manfaat atau pelaku suap tersebut. Kenapa? Agar dengan adanya hadiah material tersebut diharapkan nanti si penerima suap ini bisa memenuhi keinginan si pemberi suapnya, ya. Kemudian dari kriteria berikutnya selain ada hadiah material ya, penerima suap melakukan sesuatu artinya mengambil hak orang lain atau meloloskan keinginan si pemberi suap karena hadiah materi tersebut.
padahal dia tidak layak atau tidak kompeten, itu juga tidak boleh. Kemudian dipersyaratkan atau diperjanjikan baik hadiah diberikan kepada penerima suap sebelum layanan atau setelahnya. Ya. Misalkan seperti apa? Si A mengikuti tes masuk sebagai pegawai di perusahaan, mengikuti sesi wawancara ya. Nah, pada papan pengumuman ternyata si A tidak tercantum namanya. Kemudian si A mendatangi tim seleksi dengan niat ingin memberikan sejumlah uang untuk melancarkan aksinya. Artinya tim seleksi menghapus nama lain yang lolos dan menggantinya dengan si A. Itu sangat tidak diperbolehkan. Artinya nanti nama yang lain yang lolos artinya tergantikan ya. Harusnya dia menjadi, walaupun terkait pada rezeki itu ada, kalau ada kecurangan seperti ini itu tidak diperbolehkan. Kemudian tidak sah akadnya seperti suatu transaksi dikatakan tidak sah akadnya bila terjadi salah satu atau lebih faktor-faktor berikut ini. Terkait pada rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, kemudian terjadi ta'aluk, terjadi two in one itu ya. Rukun dan syaratnya seperti apa? Nah, sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi, sedangkan syarat bukanlah rukun, melainkan sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun. Contohnya, pelakunya adalah mukallaf. Rukun dalam ekonomi ada 3, terkait pada pelaku, objek atau barang dan jasanya, dan ijab kabul. Untuk ta'aluk ini terjadi bila dihadapkan dua akad yang saling dikaitkan, maka berlaku akad satu tergantung pada akad dua. Contohnya apa? Contohnya seperti si A menjual barang X seharga 120 juta secara cicilan kepada B dengan syarat B harus menjual kembali barang X kepada A secara tunai 100 juta. Ini cacat akadnya ya, ta'aluk. Karena kenapa? Ini syarat yang mencegah selesai sempurnanya rukun dari suatu akad, di mana yang akad pertama tidak dapat selesai sempurna tanpa akad kedua. Ya, akad kedua menjadi salah satu rukun dari akad pertama, itu tidak boleh. Jadi akad terjadi ada syarat dari akad lagi, ya. Tidak boleh. Contohnya B menjual mobil ke A secara cicilan seharga 100. Nah, kemudian A menjual mobil kepada B secara tunai 90. Berarti ada 10 juta selisihnya ya. Ini ada hadisnya juga. Nah, untuk transaksi yang terakhir, contohnya terkait pada two in one ini adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang harus digunakan atau berlaku. Dalam terminologi fikih, kejadian ini disebut dengan safaqah ta'infi ala safaqah. Ya, untuk two in one ini terjadi bila semua dari ketiga faktor di bawah ini terpenuhi. Terkait pada objeknya sama, pelakunya sama, dan jangka waktunya pun sama. Bila salah satu saja dari faktor tersebut tidak terpenuhi, maka two in one ini tidak akan terjadi. Dengan demikian, akad menjadi sah. Contohnya seperti apa? Jika A menjual mobil 100 juta kepada B, harus dilunasi selama 1 tahun dan selama belum lunas, A menganggap cicilan uang adalah sewa. Nah, demikian untuk materi kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.